Belajar penjat sosial lewat konten podcast. Oke, halo teman-teman. Gue Hari. Di sini gue bagian dari ruang coworking space. Gue juga di sini bertanggung jawab dan lagi mengelola program ruang ngobrol, yaitu tempat di mana orang-orang di sini bisa menyuarakan suaranya di dalam sebuah konsep podcast. Cuman pertama-tama mungkin gue bakal ngejelasin kepada lo mengenai pentingnya sebuah konten di dalam kehidupan lo semua. Jadi mau lo itu berprofesi sebagai freelancer, influencer, ataupun lo bekerja sebagai seseorang di digital marketing, yang jelas di sini lo harus paham mengenai konsep dari konten marketing. Oke, gue jelasin dulu dasarnya. Mungkin dari kalian banyak yang belum tahu apa itu konten marketing. Terlepas apapun taktik dari digital marketing yang kalian gunain nih, konten marketing merupakan hal yang tidak boleh kalian tinggalin. Jadi penggunaan konten berkualitas adalah bagian dari digital marketing yang harus kalian ingat. Dan gue pernah dengar kalau misalkan Bill Gates waktu itu pernah bilang di tahun 1990-an, gue lupa tahun persisnya, dia pernah bilang bahwa konten is king. Itu di tahun 1900-an loh. Lo bayangin waktu itu konten tuh cuman bisa diakses melalui teks aja, berbasis teks aja, yang dimana orang tuh bikin cuman ya lu harus bikin blog dulu, lu harus bikin website dulu, lu baru bisa bikin konten. Di sini Bill Gates udah sadar kalau misalkan memang konten itu sangat penting. Seiring berkembangnya waktu, terus sampai pada di zaman sekarang di mana konten-konten tuh udah banyak banget outputnya. Ada bentuk grafis, ada bentuk video, ada bentuk audio, seperti konsep-konsep podcast yang lagi kita jalanin sekarang. Oke, di sini gue bakal ngejelasin kenapa konten dalam bentuk podcast itu harus kalian tekunin nih. Atau misalkan ya seminimal mungkin kalian coba bikin lah. Pertama, menurut gue konten dalam bentuk audio ini adalah sebuah format yang menarik, di mana para audiens atau para customer lu ini bisa ngedenger konten lu sembari dia mengerjakan sesuatu hal yang lain. Contoh misalkan konten lu adalah konten tentang tutorial memasak. Audiens lu adalah ibu-ibu nih. Dan si audiens lu ini bisa ngedengerin konten lu sambil dia langsung mempraktekkan langsung ke masakan-masakan yang mungkin lu ucapin di konten-konten lu. Terus ada lagi mungkin konten lu adalah konten-konten komedi atau misalkan konten-konten entertain biasa. Di sini audiens lu adalah anak-anak muda yang mungkin butuh hiburan atau butuh apa, dan dia bisa menikmati konten lu sambil dia misalkan di jalan, dia lagi di motor, dia lagi di mobil. Makanya kenapa konten-konten podcast atau misalkan audio konten seperti ini tuh lagi banyak banget nih digandrungi oleh para konten kreator. Cuman nggak melulu konten kreator yang harus berinovasi dan harus mengkonsenkan waktunya untuk membuat konten podcast atau misalkan audio konten. Di sini buat semua orang, gue bisa bilang buat semua orang. Bahkan di sini pun gue bukan konten kreator, tapi gue mulai belajar gitu. Gue mulai belajar dan gue mulai memahami gimana pentingnya konten buat diri lo. Pertama, buat para pekerja yang lagi cari kerjaan nih. Mungkin dengan lo membuat konten, lo rajin membranding diri lo sendiri, pada suatu nanti lo ngedaftar ke sebuah perusahaan, dan si HRD ini mungkin melihat konten-konten lo, di sini HRD bakal punya nilai lebih terhadap lo semua. Tapi kalau gue kan pengusaha, jadi kayaknya gue nggak perlu bikin konten-konten kayak gitu deh. Lo salah besar. Jadi kalau menurut gue, kan customer lo di sini udah ngehabisin hampir 30% waktunya dalam sehari tuh di HP. Jadi di saat produk muncul di dalam time frame waktu dia selama 30% ini, dan yang jelas konten lo menarik ya, dia pasti akan apa ya, lu pasti bakal mendapatkan sebuah perhatian dari si customer lo, karena pertama konten lo bagus, terus kedua mungkin produk lo memang lagi dibutuhin sama si customer itu. Jadi menurut gua nggak ada salahnya lu coba-coba bikin konten podcast ini, karena menurut gua ya,
konten podcast tuh adalah konten yang paling murah. Ingat, buat lo yang merasa bahwa, aduh kayaknya gue gak punya kamera, aduh gue gak punya mikrofon standar podcast, atau misalkan, aduh gue gak punya laptop editing. Nih ya, gue kasih tahu, untuk lo bikin sebuah konten podcast atau audio konten ini, pertama lo nggak perlu kamera, karena yang di sini yang diambil itu cuma audio lo. Oke, kalau misalkan lo orang yang udah berkecukupan dan memang udah punya kamera gitu, alhamdulillahnya, ya lo bisa pakai itu untuk nambah visual, untuk menjadi daya tarik sendiri. Cuman kalau buat lo yang belum punya sih, kalau menurut gue pakai audio HP, pakai recording di HP pun jadi gitu. Atau misalkan lo mau sambil selfie pakai kamera HP pun bisa untuk ya tadi ngejar visual ya. Ngejar visual yang untuk menambah daya tarik konten lo. Terus kedua, aduh bang, saya nggak punya gear untuk editing atau segala macam. Sekarang di HP nih banyak banget. Gue mungkin bisa sebutin satu-satu nanti di konten berikutnya ya. Aplikasi-aplikasi yang bisa lo pakai untuk ngedit di HP. Kayak gitu. Jadi semua ini udah dimudahkan dengan perkembangan zaman bahwa lo bisa bikin konten podcast dengan simpelnya di HP. Cukup pakai HP. Cuman yang harus ditingkatkan ke sini adalah bahwa lo harus membuat konten dari sekarang. Karena kalau enggak, lo bakal ketinggalan dengan kompetitor-kompetitor lo, atau misalkan pesaing-pesaing bisnis lo, atau pesaing-pesaing karir lo, yang mungkin udah mulai membuat podcast dari sekarang. Gitu. Nanti gue bisa kasih contoh beberapa contoh orang yang udah sukses karena dia memulai kontennya dan dia membranding diri dia sendiri. Oke, terus mungkin, nah, lah, lu kenapa bikin konten supaya orang mau bikin podcast, Bang? Oke, pertama kayak gini. Gue tadi di awal udah bilang kalau misalkan gue adalah PIC atau orang yang in charge di program ruang ngobrol di coworking space yang sedang gue kelola nih. Jadi gue kayak mau ngasih sedikit informasi atau misalkan sedikit tips bahwa di sini buat kalian yang mau berkolaborasi atau buat kalian yang mau coba buat bikin podcast, kalian bisa coba hubungin gue. Di sini kita bisa berkolaborasi untuk memulai sebuah konten. Konsep bisa kita pikirin bareng-bareng, strategi nanti editing kita bisa pikirin bareng-bareng. Gue di sini pingin menampung karena memang itu visi gue membuat sebuah podcast. Jadi di sini gue pingin membantu teman-teman atau misalkan membantu kawan-kawan yang mau membuat konten atau misalkan mau sharing konten. Nanti kita bisa diskusi lewat, ya mungkin kalau misalkan lo orang, gue di sini domisili Bandung ya. Buat lo yang orang Bandung mungkin lo bisa kontak gue, ntar gue cantumin deh di deskripsi untuk nomor kontak yang bisa lo hubungin. Cuman kalau misalkan lo ada pertanyaan-pertanyaan lain dan lo tertarik nih gimana tutorial untuk bikin konten yang lumayan bagus atau eye-catching, lo bisa komen di sosial media kami yang nanti bakal gue cantumin di kolom deskripsi juga. Jadi lo di situ tinggal request aja, lo tinggal komen aja. Ya bang, misalkan, aduh, gue mau tahu nih gimana caranya bikin konten tentang jualan di Shopee atau mau bikin konten tentang jualan di Tokopedia. Ntar gue bikinin kontennya. Mungkin ntar kalau misalkan memang gue ada kesempatan, gue ngundang temen gue juga yang sukses menjalankan bisnis di Tokopedia dan menjalankan konten-konten marketing yang dia jalanin kayak gitu. Oke guys, jadi mungkin di sini gue mau ngasih informasi itu aja dan buat kalian semua jangan lupa untuk support kami, follow akun sosial media Ruang jangan lupa, dan mungkin follow juga akun media gue nanti gue tulis di bawah. Oke, thank you guys.